علينا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, monggo dilanjut Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad wa kumtun wa yatimun khalfahu wa ummuhu Sulaimin khalfana. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lalu aku dan seorang anak yatim berdiri di belakangnya, sedang Ummu Salamah berdiri di belakang kami. Muttafaqun alaih dengan lafaz menurut riwayat Bukhari. Baik, apa ini maksudnya? Apa Pak Manto maksudnya? Hah? Ada berapa makmumnya ini? Dua. Yang pertama, makmum yang pertama siapa? Anak yatim. Anak yatim. Yang satunya lagi? Istrinya. Nah, berarti ini kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sholat berjamaah. Ya kan? Berarti sholat berjamaah gimana? Walaupun ini anak yatim, berarti kan belum balik. Belum balik toh. Ya. Kedudukannya dia tetap di depan. Laki-laki kan ya. Laki-laki toh, tetap dia kedudukannya di depan dari jamaah perempuan. Gitu. Ini kan laki-laki Rasulullah sebagai imam. Kemudian di belakangnya ada anak yatim, gitu, laki-laki, kemudian di belakangnya baru istri beliau. Ya, berarti itu urutannya. Baik, sudah itu ada tambahan lagi, Andika? Tidak ada ya, jadi itu Pak Manto. Baik, lanjut. An Abi Bakar radhiyallahu anhu annahun taha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun faraka'a qabla an yasila ila safi wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu irsan wala ta'ud. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku. Lalu dia ruku sebelum mencapai shaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, semoga Allah menambah keutamaanmu dan jangan mengulanginya lagi. Nah, ini gimana Pak Manto ini? Bukhari. Apa yang dipahami dari hadis ini? Nah. Hah? Terus? Jalan itu yang terlambat itu. Terus? Ya. Gimana? Sambil nunduk jalannya ya. Yang ini. Ada lagi handika mungkin? Rasul menunggu. Ya. Terus? Menunggu setelah dia masuk, baru dia takbir angkat. Oke, terus lainnya, ada yang dipahami lainnya. Handika? Lainnya? Ya, Mas, yang Mas begitu, tapi kondisi rukuk jadi dari belum sampai shaf dia sudah posisi rukuk. Posisi rukuk jalannya. Jadi ini kalau saya pahami hadis yang pertama tadi kedudukan jamaah ya. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam jamaah. Dalam sholat berjamaah. Yang kedua ini adalah semangat jamaah, semangat sholat berjamaah, semangat sholat berjamaah, terutama tidak ketinggalan shaf. Gampangnya seperti ini, ada sholat sini. Amantar dari luar,
di dalam sudah ruko. Pak Manto mikir, waduh kalau saya tidak ruko ketinggalan rokaan kan? Karena ruko di situ. Kemudian jalan pelan-pelan terus, ya kan? Nah, gambarnya seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruko. Nah ini luar biasanya Rasulullah, ya wahyu lagi ya. Ada yang memberitahu kan, malaikat Jibril yang memberitahu bahwa sedang ada jamaah satu itu, ya kan, yang sudah ruko di luar, ya kamarnya di luar situ di teras itu ya. Maka ia pun langsung ruko sebelum masuk ke dalam shaf. Ya, seperti itu ya. Kita pahami ini sesuai dengan aturannya. Takbir intikal tetap, ya kan? Takbir intikal langsung ruko. Hanya saya terus jalan dia pelan-pelan sambil masuk ke dalam shaf. Seperti itu ya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril ini ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah semuanya selesai, ya kan, baru bersabda, ya sudah, Allah menambah kesemangatanmu, ya kan, semangat kan, dan jangan engkau ulangi lagi. Iya, mantap ya. Loh, tapi Rasulullah sendiri sudah dipesan jangan diulangi lagi, ya kan. Rasulullah tahu. Zamannya Rasul. Iya, ya kan. Ya ini artinya apa? Ya, semangat untuk berbuat kebaikan, ya kan. Jadi berbuat kebaikan itu seperti yang kemarin, saya duluan kalau untuk berbuat kebaikan, ya kan. Kalau untuk muamalah, monggo silakan duluan. Tadi dipersilakan dari imam. Nah, iya. Depan sendiri. Ya. Terus seperti yang kemarin, hadis yang kemarin dan hadis yang barusan yang pertama tadi adalah dalam tanda kutip kekuasaan imam terkait dengan jamaah. Kemarin bahkan di dalam sholat pun imam itu harus mengubah dari jamaah di kiri pindah ke kanan, seperti itu ya. Jadi kalau di dalam sholat, artinya apa? Kalau kita masih kita jadi imam, kita harus benar-benar lihat belakang. Ya, jamaahnya benar-benar diatur. Seperti itu ya. Terus yang tadi hadis pertama tadi sudah ya. Baik, ada tambahan lagi ya, Rika? Yang setahu saya kan misalnya dari rumah telat ya udah nggak usah lari ya. Ini kita tahu dari koma. Gimana? Dari koma. Hah? Baru jalan dari rumah. Nggak usah berlari-lari. Oh ya, tidak usah tergesa-gesa. Kita itu perintahnya itu segerakan, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Segerakan itu perintah, tergesa-gesa itu setan. Itu apa ya? Nah itu memang tidak boleh, ya kan? Jadi kita semampu kita, ya kan? Seperti itu. Baik. Itu kan maksudnya jalan itu maksudnya udah deket mungkin kan? Enggak, misalnya Pak Manto baru sampai Pohon Kelengkeng ikut ruko ya. Dilihat nanti lucu nanti ya Pak Manto ya. Gitu ya. Baik, lanjut. Anwa bisa hatta bani ma'adin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu wa amarahu an yu'idas salata. Diriwayatkan dari Habisah bin Mi'bad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang salat di belakang saf sendirian. Beliau kemudian menyuruhnya agar mengulangi salatnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Apa ini maksudnya? Di belakang saf. Yang sendirian, yang jamaah tapi dia sholat sendirian. Posisi sendiri. Mungkin ini. Nggak ada orang lain samping-sampingnya. Termasuk sholat sendiri tadi. Nah, makanya itu.
Ini apa ini? Apa Andika? Ini sholat kedudukannya sholat apa ini? Sholat jamaah. Jamaah. Jamaah terus? Oh itu. Oh ya mungkin ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang shaf. Artinya di belakang shaf itu orang-orang jamaah, dia sholat sendirian. Maka beliau menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Wallahu a'lam ya. Kualitas hadisnya ada yang menyebutkan kualitas hasan, ada yang menyebutkan kualitas sahih, ada yang menyebutkan terdapat kerancuan pada sanadnya. Kualitasnya sudah mulai dari sahih, hasan sampai ada bermasalah terkait dengan sanadnya. Ini mungkin ya. Terus tambahin satu lagi, hadis satu lagi. Hah? Ini keterangannya ada. Oh iya keterangan juga. Menurut dari Tal bin Ali radhiyallahu anhu dia disebutkan sebagai berikut. La sholata li munfaridin khalfas shaffi. Tidak sempurna sholat seorang yang sendirian di belakang shaf. Tabarani menambahkan dalam hadis Habisah sebagai berikut. Ala dakhalta ma'ahum au idtararta wajula. Mengapa engkau tidak masuk dalam shaf mereka atau engkau tarik seseorang? Oh iya. Ya. Jadi seperti itu. Hanya saja di sini diberi keterangan kalimat Rasulullah menarik orang itu sangat lemah sekali kualitasnya. Ini kan di sini disebutkan atau engkau menarik seseorang ke belakang, seorang ulama menyebabkan ini lemah sekali dan tidak bisa dijadikan hujah beliau, ya kan? Makanya kita yang keterbatasan dalam ilmu ini ya kita sesuaikan aja, ya kan? Memang paling baik masuk di dalam shaf, itu paling baik. Kalau sudah di belakang ya tidak mungkin sepertinya kita narik ke belakang kan? Ada orang sudah posisi. Ya kan seperti itu. Ini penyemangat baik kita agar sholat berjamaah masuk dalam rombongan jamaahnya, termasuk dalam shafnya, ya. Shaf, tidak boleh shaf sendirian. Selama masih ada tempat, jangan nyempil sendirian, gitu ya. Tapi ya menariknya di sini, ya seperti di pengalaman kita ya, karena sholat tarawih saya di sana, ya kan di musola dekat klinik itu, waduh shafnya luar biasa itu. Saya di tengah-tengah imam, di belakangnya imam di shaf kedua. Sebelah kanan saya itu di tembok pojok sana. Terus sebelah kiri ada, terus kosong lagi, tembok sana, belakang ada lagi. Ya mantap ya. Yes, Allahu alam gitu ya. Nah itulah. Jadi, nah kalau seperti itu kita harus gimana Pak Manto? Tadi gini, wah nanti protes dianya. Saya tidak kuat kipas angin, nah ya kan? Kan repot juga kan gitu. Berarti istighfar aja yang banyak, ya Pak Manto ya. Itulah kondisinya seperti itu. Baik. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famsu ila sholati wa alaikumus sakinatu wal waqaru wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatkum fa'atimmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah mendengar qomat, berjalanlah menuju sholat dengan tenang dan sabar, dan jangan terburu-buru. Apa yang engkau dapatkan bersama imam, kerjakan, dan apa yang tertinggal darimu sempurnakan. Muttafaqun alaih dengan lafaz riwayat Bukhari. Oh, kualitas hadisnya muttafaqun alaih. Jadi seperti itu ya. Kita dilakukan tenang. Ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan.
Ya, Manta ya. Baik, seperti itu. Ada tambahan di situ, Handika? Terkait dengan sholat jamaah. Sudah. Makmum masbuk sudah kita pelajari bersama. Sudah. Hah? Belum. Jamaah. Belum. Belum. Ayo lanjut. An Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aksara fa huwa ahabbu ilallah. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang bersama seorang lebih baik daripada salat sendirian. Salat seorang bersama dua orang lebih baik daripada salatnya bersama seorang. Dan jika lebih banyak lebih disukai oleh Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Daud dan Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Nah, gimana Pak Manto? Jelas ini ya? Lebih banyak lebih. Nah, lebih banyak lebih bagus. Lanjut. An Ummi Warakah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Diriwayatkan dari Ummu Warakah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengimami anggota keluarganya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut Ibnu Huzaimah. Baik, apa ini? Salat berjamaah tapi dengan keluarga. Nah, siapa Ummu Warokoh ini? Ummu Warokoh binti Naufal ini adalah seorang wanita. Ya kan? Hanya saja kan kalau kita memahami, berarti Rasulullah meminta atau menyuruh si Ummu Warokoh ini, wanita ini, untuk pulang mengimami keluarganya. Tuh, berarti kan? Berarti beliau wanita menjadi imam. Hanya saja kemarin kita sudah pelajari bahwa apabila wanita menjadi imam, makmum yang diperbolehkan adalah satu anak-anak, yang kedua perempuan sama. Ya, wanita juga, ya. Tidak boleh laki-laki. Seperti itu. Ya, jadi Ummu Warokoh binti Naufal An-Ansyariyah termasuk pemuka bagi para sahabat wanita maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjunginya dan ia telah menghafal Al-Quran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengimami keluarganya. Maksudnya di dalam rumah juga ya, seperti itu. Baik. Ada yang disampaikan di sini? Hah? Nah, ini kalau memang ada yang melenceng, itu statusnya kan di bawah laki-laki. Maksudnya apa? Bencong. Bencong? Ya. Atau tidak jangkep ini ya? Itu gendernya bencong laki-laki. Statusnya di bawah laki-laki. Boleh diimami sama wanita. Oh ya itu, ya mohon tahu. Ya, paham tidak mohon tahu? Ya. Tapi Islam itu tidak mengakui adanya kesetengahan gender itu, tidak ada. Walaupun suaranya kurang 50% ya. Nah, yang menarik di sini tadi ini malahan kalau orang yang tidak jangkep, ya mesti ada, taruhlah kita ngomong Fikri misalkan. Fikri boleh nggak menjadi makmum daripada perempuan? Boleh. Nah, ya itu boleh, ya, kan? Seperti itu ya. Pak Manto, ya. Itu ya. Jadi ini terkait dengan kebolehan wanita menjadi imam, boleh. Hanya saja makmumnya yang khusus. Ada aturannya terkait dengan siapa yang boleh diimami oleh wanita.
Ya. Lanjut. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Shalli ala Muhammad. istakhlafa bana ummi maktumin ya ummun nasa wa huwa a'ma. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Ibnu Ummu Maktum untuk menggantikan beliau mengimami orang-orang padahal dia seorang buta. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu seperti hadis tersebut. Baik. Jelas ini ya. Jadi Ummi Maktum ini yang biasanya adzan kedua atau adzan pertama ya beliau ya, subuh itu. Subuhnya dia. Oh subuh, adzan subuhnya kan. Yang pertama kan Bilal. Bilal ini yang beliau kan buta, ya kan? Itu bahkan diminta untuk menjadi imam. Keterkaitan dengan hadis sebelumnya, ya kan? Laki-laki dengan kualitas seperti itu tetap jadikan imam walaupun ada wanita yang lebih baik. Ya, jadi tetap laki-laki itu lebih baik. Seperti itu ya. Ini Ummu Maktum kan kondisinya buta toh. Ya, seperti itu. Baik, ada tambahan Andika? Enggak ada. Ini saya pikir udah cukup ya. Kan kemarin kan imam kan apa Pak Manto? Hafalannya Quran lebih banyak. Ya kan? Sampai terakhir istrinya lebih Ini di sini masih sisa. lah ya. Ya. Ya itu ya. Baik, lanjut. Ani Bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatkanlah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan salatlah di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad lemah. Baik, ini terkait dengan sholat jenazah ini ya. Hah? 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 Terus? Sholatlah bermakmulah kepada orang yang mengucapkan la ilaha. Maksudnya apa ini? Maksudnya mensolatkan mayat jenazah yang sudah berikrar la ilaha illallah. Kedua, boleh kita bermakmum pada orang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Oh, itu ya. Karena kan kita enggak apa di fikih selanjutnya kan misalnya di bab fikih enggak boleh biasa berimam pada orang tertentu misalnya. Ya, walaupun la ilaha illallah. Terus ya itu ya. Sholatkanlah mayit yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Yaitu orangnya, mayitnya teridentifikasi sebagai orang Islam. Kalau enggak boleh. Gitu. Teridentifikasi ya. Kelihatan kayak aktivitasnya enggak pernah sholat. KTP-nya. Gitu ya kan? Iya. Enggak semua mayat bisa. Nah, itu tapi kita KTP-nya kan Islam. Iya. Ya kan? Nah, kita semampu kita mengidentifikasi bagaimana identitas si mayit ini ya, kita ya hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang saja. Di dalamnya kan enggak tahu kita, ya kan? Jadi satu itu kita diperintahkan untuk menyolati mayit yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya orang Islam, ya kan? Satu itu. Terus yang kedua, sholatlah atau bermakmumlah kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Paham Pak Manto? Berarti mayatnya di depan. Bukan, ini dua kasus ini. Identitas ini. Dua kasus ini. Satunya ini mayit, satunya imam. Ya kan? Mayit kita tidak boleh nyolati kalau bukan orang Islam, jelas ini. Yang satunya imam juga itu yang kita jadikan imam adalah orang Islam, bukan orang yang
orang kafir artinya. Itu ya. Baik. makanya di hadis kedua kan sholatlah sama saja. Makanya itu banyak dalil yang menyebutkan bahwa kalau laki-laki menikah dengan wanita kafir, laki-laki Islam menikah dengan wanita kafir itu banyak hukumnya. Mulai boleh sampai tidak boleh. Ya kan? Para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau kebalikannya, laki-lakinya kafir, perempuannya muslim, semuanya tidak boleh. Ya. Laki-lakinya pemimpin. Nah, ini karena laki-lakinya pemimpin. Ya, seperti itu ya. Nggak boleh. Nah, makanya Pak Manto harus milih mantu yang pas. Soal terlihat mantunya di sini. Walaupun sekali setahun ya. Kayak nak beri deh. Perdes beri. Apa lah iya. Aku heran iki lho. Sing iki lho. Ana sing kosong. Loh, mantuku. Mertuanya sendiri heran ya kok. Milihnya dulu gimana Pak Manto? Dulu Ya, belum hijrah. belum hijrah ke Masjidil Haram. Ya itu ya. Baik, jadi ada dua kasus ini. Kasus mayit dan kasus imam. Lanjut. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin fal yasna kama yasna'u ilmamu. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu datang untuk melakukan salat sedang imam berada dalam suatu keadaan, hendaklah dia mengerjakan sebagaimana yang tengah dikerjakan oleh imam. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Nah ini ya. Ya ini anjuran, ini kan. Wallahu alam ya. Ada yang menyampaikan bahwa ya itu ketika imam sedang apa ya langsung takbir intikal langsung sudah tidak perlu nunggu-nunggu. Seperti itu ya. Jadi langsung apa tetap takbir awal takbir ya. Takbir awal tetap kemudian langsung lanjut. Jangan diurutkan. Karena saya kemarin lihat di sini atau di sana ya? Di sini ya? Di sini itu ada baru ya puasa ini. Kalau saya puasa ini. Diurutkan. Jadi misalkan Pak Haji tadi imam misalkan ya. Imam taruhlah sampai itidal. Ya kan? Terus ada Pak Mantolak baru masuk. Berarti Pak Haji kan mau sujud. Pak Mantolak takbir terus melanjutkan sendiri. Takbir, ruko, itidal, baru nanti sujud bersama dengan Pak Haji, ya itu tidak boleh. Nah, jadi takbir langsung ikuti aja. Mungkin ngikutin karena waktunya masih lama. Artinya baca apa? Nah, itulah luar biasanya kalau kita belajar. Tetap akal harus ditundukkan dengan dalil, ya, harus tunduk. Dalilnya seperti itu, kita lakukan seperti itu. Yang kita tahu seperti itu, ya kita lakukan seperti itu. Mungkin ada dalil lainnya. Sampai sekarang pun saya masih puasa ini juga. Dalam pekan ini atau 2 pekan ini, saya sampaikan informasi di sini, saya dapat info, Pak Andri, apa? Sholat taraweh itu bisa 10 rakaat 1 salam. Kaget saya, loh ada Pak? Ada. Ya sudah. Iya. 1 salam. 1 salam. Nah itu kan doh kan? Makanya itu saya tidak berani mengiyakan karena saya tidak tahu. Kok ada Pak? Jadi kan tahu dasarnya. Tahu, ya sudah tidak apa-apa. Bagi Anda itu sebuah ilmu. Saya tidak tahu. Ya kan tahunya saya 2222 atau mentok 4 itu pun sekali saja yang melaksanakan. Itu 10 malah. 10 1 salam ya. Oh kan? 10 1 salam itu 22 salam. Enak Pak Manto ya. Nah itu kan menarik kan informasi. Ya jadi kembali lagi yang kita belajar di sini, yang kita tidak tahu
itu bukan berarti itu tidak ada. Ya kan? Kewajiban kita adalah menjalankan apa yang kita tahu. Terus jangan ikut-ikutan. Ya kan? Seperti itu. Makanya kemarin saya tidak berani mengiyakan, saya kan tidak tahu. Masa iya, jangan tahu dalilnya itu. Tahu ya sudah, laksanakan sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Kalau saya enggak, karena saya tidak tahu. Ya seperti itu ya. Oh ternyata ada di Yaman. Apa mantu ya? 10. Nah, ada. 10 satu salam. Wah itu. Oh itu dah. Sepuh itu. Lah, ya bener itu, ya bener. Ya kan kita tahunya ya dua itu, ya kan. Ini tahu mentok ya 4, itu pun jarang dilaksanakan, ya kan. Baik itu ya. Sama seperti ini, kalau kita tahu ilmunya seperti ini, jalankan seperti ini, takbir intikal, kemudian dilanjutkan dengan menyesuaikan gerakan imam. Apa termasuk yang keterangan seperti ini barusan bisa diikuti? Kan sudah ada kabar lah istilahnya. Nah, tapi kita harus belajar. Harus belajar. Kita harus baca. Harus ketemu dulu. Toh kita sudah mendapatkan padanan ilmunya tuh. Artinya sholat 2 rakaat juga boleh, tidak masalah, ya kan? Memang kita harus ada tahu kayak gini. Betul, juga. Kan kaidah Islam juga menyampaikan, Rasulullah kan menyampaikan apabila ada 2 hukum, ya kan? Ambillah yang paling ringan, yang sama maksudnya ya, terkait dengan sholat sunnah. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 10 rakaat, misalkan seperti itu. Ambillah yang ringan, artinya yang ringan itu satu yang kita ketahui, jelas-jelas ilmunya, yang memudahkan di kita. Walaupun yang 10 gimana boleh, ya silakan boleh kalau misalkan tahu. Ini jawabannya benar Pak Chandra, saya tidak tahu ilmunya. Yang tahu ilmu yang 2, pegang ini sudah. Ya, baik, kita lanjutkan. Bab sholat musafir dan orang sakit. Oh, sebentar. Selama yang kita pelajari mulai dari kemarin terkait dengan sholat sunnah, ya kan? Di hadis kedua tadi yang Rasulullah, anak kecil dan Ummu Salamah, itu kira-kira itu sholat wajib atau sholat sunnah? Masa sholat wajib? Sholat sunnah. Atau yang kemarin sholat sama siapa? Yang dipindah? Sholat sama Abdullah bin Umar kalau nggak salah ya, yang masih kecil itu, pegang kepalanya, pindah dari kiri ke kanan. Sholat sunnah atau wajib? Sholat sunnah. Sholat sunnah, iya kan? Sholat sunnah toh? Rasulullah kan banyak sunnahnya sholat. Iya kan? Nah artinya apa di sini? Oh ternyata yang bisa kita ambil pelajaran di sini ya. Oh ternyata ada sholat sunnah yang jamaah. Ada, walaupun belum ada keterangannya mana yang sholatnya, kecuali sholat taraweh yang sudah jelas-jelas ada contohnya, ya kan? Terus gimana mungkin kita menyikapi misalkan yang lainnya, sholat duha, kayak sholat tahajud atau sholat. Berarti ibu-ibu yang masuk ya? Apanya? Lah makanya itu kan tidak kan di sini belum muncul ketentuannya sholat yang diperbolehkan sholat apa. Yang jelas sholat malam ada contohnya, sholat taraweh ada. Selain itu, sholat jenazah muncul, ya kan? Sholat hujan muncul, ya kan? Iya misalnya yang tidak kita tahu, misalnya sholat duha gimana posisinya, sholat isyraq gimana, ya kan? Sholat duha gimana? Ya selama kita tidak tahu, satu ya boleh kita pilih, ya kan? Karena kalau memang misalkan Pak Manto berdasarkan tidak ada contohnya cuma sholat malam dan sholat-sholat tertentu saja, ya sudah ikut seperti itu boleh. Terus satunya lagi, loh itu secara keumumannya boleh, ya monggo boleh, ya kan? Tapi mungkin hanya sebagai pelajaran saja, karena tidak ada contohnya secara spesifik. Kan kita kalau beribadah kan harus mencontoh secara spesifik, ibadahnya apa, ini seperti apa, ya kan? Seperti ya itu tadi, misalkan nanti sholatnya isyraq berjamaah, ya kan? Terbelah di sini ada 2, yang Pak Manto tidak mau,
Yang grup Pak Budi enggak apa-apa, lah kan? Nah, seperti itu. Paling golongan kanan, golongan kiri. Lah, Surga pengen rokok. Iku jenenge kutub iki mau. nah itu ya. Jadi ya lebih spesifik itu lebih bagus, ya kan? Lebih sesuai. Nah, takutnya nanti kita malah mengada-adakan, ya kan seperti itu. Hah? Apa yang di belakang ada anak kecil sama di belakangnya ada perempuan. Apa keterangannya? Itu Coba bacakan. bolehnya sholat sunnah berjamaah selama tidak dijadikan sebagai syiar yang terus-menerus dan tradisi yang berkesinambungan. Nah, boleh sesekali mungkin, tapi tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Dulu sempat ada ahad-duha, ya kan, ahad-duha. Ya sesekali boleh, ya kan, untuk menyampaikan hal itu. Tapi kalau terus-menerus, ya ini yang dalam rangka mendidik saja. Lah, makanya kita berbaik sangkanya itu mungkin sebagai pendidikan. Harapannya di rumah melakukan sendiri. Seperti itu kan. Itu ya, jadi menurut keterangan dari ulama yang dibacakan Handika, ya sesekali boleh hanya sebagai pendidikan. Selebihnya kalau terus menjadi sebuah tradisi atau sebuah keharusan itu malah tidak boleh. Rutinitas ya, itu malah tidak boleh malah. Ya, baik. Itu ya terkait dengan, karena ini bab baru kan, terkait dengan yang sebelum. Ada pertanyaan lagi Pak Manto? Sudah ya, kita lanjutkan. Terkait dengan musafir dan sholat. Nah ini pas ini ya, bentar lagi kan kita musafir ya. Safar kita. Ayo. Bab salat musafir dan orang sakit. An Aisyata radhiyallahu anhuma qalat awwalu ma furidati sholatu rak'ataini fa ukirat sholatus safari wa utimmat sholatul hadari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, salat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat lalu dia ditetapkan sebagai salat dalam perjalanan dan salat di tempat disempurnakan ditambah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Bukhari, yang lain disebut sebagai berikut. Summa hajara fafuridat arba'an wa ukirat sholatus safari alal awwali. Kemudian beliau hijrah lalu diwajibkan salat 4 rakaat dan sholat dalam perjalanan ditetapkan seperti semula. Imam Ahmad menambahkan di dalam riwayat sebagai berikut: illal maghriba fa innama fitrun nahari wa illas subha fa innaha tatulu fihal qiraatu. Kecuali maghrib karena ia pengganjil sholat siang dan subuh karena bacanya dipanjangkan. Oke. Sebelum masuk ke hadis yang pertama, ini sudah teknis ini ya, sudah cara pelaksanaan safar itu sendiri. Baik, safar ketika perjalanan, sholat safar atau perjalanan. Kita belajar dulu safar ini dulu ya. Safar ini apa? Perjalanan. Ada batasnya enggak? Ada. Berapa Pak Manto? 85 kilo. Plus minus 85 km kalau waktu sekarang ya. Makanya kita ini sangat terbatas sekali dengan ukuran-ukuran zaman dulu. Ukuran-ukuran zaman dulu kalau tidak salah 3 hari. 3 hari pun perjalanan dengan onta. Baru diperbolehkan safar, ya kan? Kalau sekarang ya wis kita keterbatasan ilmu, kita ikut aja aturan-aturan angka. Ya, seperti waktu sholat. Ya kan, ribut Pak Manto dengan Pak Budi terkait dengan fajar sodik dengan fajar kadib. Ya kan, Handika enak lihat jam. Ini Pak Manto dengan Pak Budi masih bertengkar, Handika sudah adzan. Enak ya. Seperti itu. Ya makanya keterbatasan, kita sadar diri, oh kita terbatas masalah ini. Ya kan? 85 km. Apakah ada tambahan lagi terkait dengan 85 km ini?
Ayo ada nggak? Misalkan siapa di sini ya? Misalnya ada temennya Pak Manto yang jualan roti bakar sama, Oh, Pak. iya kan? Pak No, itu kan Gojek, iya kan? Loh, saya enggak. Gimana kalau saya dalam muter-muter kota ini? 100 kilo. Ah, 100 kilo. Boleh enggak? Nah, itu. Gimana? Ini masih jarak ini ya? Masih, Hah? Nah, itu kita harus cari dasarnya. Ya kan? Kalau menurut Yusuf Kordowi, itu boleh. Di dalam kota terus pokoknya ini. Mencapai itu. Pokoknya ini ya. Hanya saja ulama 4 mazhab tidak boleh. Harus keluar daerah. Menjauh, bukan muter-muter. Bukan muter, keluar daerah. Nah ini ya, makanya kita tahu kalau ini ngeyel boleh, oh ya berarti mungkin pakai mazhabnya Yusuf Qaradawi. Boleh pokoknya 85. Bulet Ya kan? Loh, sekarang fenomena Gojek kan ada toh. Itu kan kalau misalkan tidak ada keterangan ya boleh akhirnya dia melaksanakan setiap hari kosor terus ya kan? Seperti itu. Kita kalau saya mengikuti yang harus keluar daerah. Nah ini terkait dengan jarak ya. Terus apalagi? Nah, kalau sudah masuk jarak ini, ketentuan, nah ini beda lagi. Ketentuan kan muncul keringanan. Keringanannya apa? Sholat, puasa, terutama dua ini, ya kan? Jumat ya, termasuk sholat Jumat ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kita melanggar dulu, baru diperbolehkan mengambil keringanan, atau belum melanggar sudah mengambil keringanan? Contoh, Pak Manto mudiknya kemana nih? Trenggalek, berapa kilo? Terus 150 mungkin ya? Trenggalek ya, 200 kilo ya? Sudah, ya kan? Pak Manto besok mau berangkat, ya kan? Pagi udah sarapan di sini. Pagi sudah sarapan belum berangkat. Itu gimana itu? Mengambil keringanannya dulu, atau Pak Manto sudah jalan mungkin sampai rest area Mojokerto baru dibatalkan. Loh ini keringanannya diambil, keringanannya ini diambil. Kan ada setelah safar muncul keringanan kan, keringanannya sholat dan puasa, ya kan? Nah kalau kita ini, ya kan? Pak Pardi besok berangkat ini, ya kan? Ngambil di awal, jadi belum ada pelanggaran, belum ada ini, bukan melanggar apa ya, sudah mengambil keringanan, atau kita melewati jaraknya ini, ketentuan ini baru diambil keringanan. Ya itu 85 dulu, baru ambil keringanan. Kalau saya condong seperti itu. Ngono itu keringanan dulu, akal-akalan. Sholat kan boleh. Kita mau berangkat. Ya. Sholat jamak dulu di rumah. Kalau jamak. Kalau jamak, tapi kalau kosor nggak boleh. Kosor keluar dulu, ya kan? Nah itu makanya itu kita harus konsekuen. Kita kadang-kadang sholat juga ya, masih di Masjid Al Falah Darmo itu sudah kosor. Ya belum, berarti harus sampai ke. Nah ini maksud saya sejauh sepengetahuan saya ya, mungkin nanti dicari juga sama-sama nyari, ambil keringanan dulu atau setelah syaratnya terpenuhi baru ambil keringanan. Ya, istilahnya usahanya dulu. Nah ini ya, kalau saya ini setelah ini baru ambil keringanannya, seperti itu. Nah apalagi ini ya yang terkait dengan jarak. Nah terkait dengan ini sekarang, kalau puasa jelas. Kalau puasa jelas batal kan. Kalau sholat nanti ada dua, yaitu sholat fardu dan sholat Jumat. Sholat fardu wajib dan sholat Jumat.
sholat Jumat, ya kan, kita boleh tidak ikut sholat Jumat. Tapi kalau kita belajar terkait dengan hadis-hadis sebelumnya, perintah sholat berjamaah itu ada yang menghukumi sampai wajib ya, sunnah muakkad sampai wajib malahan ya kan, ada hukumnya wajib sampai ke bawah kan. Imam Syafi'i sunnah kalau nggak salah ya. Pokoknya imam 4 itu perbedaannya mulai dari wajib sampai sunnah, ya kan? Itu. Kalau sholat ini Jumat karena kita sudah tidak ada kewajiban, tapi ada perintah untuk sholat berjamaah, ikut sholat Jumat. Hanya saja rukun, syarat dan rukun sholat Jumat tidak perlu kita lakukan. Contoh, Pak Manto datang saat qomat, muadzin qomat baru datang Pak Manto, boleh, enggak apa-apa, karena statusnya sholat duhur, bukan sholat Jumat, ya kan? Seperti itu. 2 rakaat kan ini sudah sholat qashar ya, qashar ya kan. Kalau ini mau diambil keringanannya, berarti apa ya? Nanti sholat 2 duhur plus misalkan kalau asar 2, ya kan? Seperti itu. Ikut Jumat itu. Kita niatnya sholat duhur, asar ditambah. Karena selama ini, makanya yang belum diketahui, belum tentu ada, karena belum nemu Rasulullah itu sholat Jumat plus sholat asar dalam perjalanan. Belum nemu. Jadi Rasulullah itu ketika di perjalanan itu sholat Jumat, kemudian dijamak qashar dengan sholat asar itu. Rasanya kok enggak ada. Yang ada ya sholat duhur dan asar. Ya ini ya. Jadi coba diperhatikan ini, ya kan? Bukan berarti tidak ada. Wallahu a'lam nanti ya, cari. Yang tahu ini laksanakan yang 2 terkait dengan sholat Jumat. Ya, sudah ini. Gitu. Tetap ini, makanya ini kita bahas ini. Setelah 85 kilo dan kita yakini bukan yang ini, keluar daerah atau keluar kota, baru kita diperbolehkan mengambil keringanan. Nanti enak-enak ini Gojek ini kan, temu-temu 100 kilo udah qashar ini. Mantap ya. Dan ini pelaksanaan sholat Jumat. Terus yang kedua, sholat wajib ada 2. Ada yang jamak, ada yang qashar. Ada yang keduanya plus, jamak plus qashar. Ini keringanan, ini bentuk-bentuk keringanan ya. Kalau jamak, jumlah rakaatnya tidak ada perubahan, hanya digabung, ya kan? Yang diperbolehkan duhur dan asar dan maghrib dan isya saja, lainnya tidak boleh. Mau waktunya ke depan, mau waktunya ke belakang, bebas, tidak ada masalah. Ya, jamak tidak selalu qashar, tidak selalu ini. Tapi ini adalah salah satu keringanan untuk menjalankan ini. Yang kedua qashar. Qashar ini pemotongan rakaat, jadi setengahnya. Kecuali maghrib dan subuh. Ya kan, kalau qashar ini. Pelaksanaannya sama. Ini boleh dilakukan di waktunya tanpa digabung. Jadi 2 rakaat sholat duhur sudah selesai. Nanti sholat asar 2 rakaat sholat asar boleh, enggak masalah. Ya. Terus keringanan yang ketiga, ambil 2-duanya. Gabung dan potong. Ya, Mas ya. Zuhur sama asar. Duhur. 2 sama 2. 2 salam. Jangan lupa qomat. Qomat lagi, terus sholat lagi, ya. Baik. Ini terkait dengan sholat. Dan sampaikan di sini. Oke. Itu
Nah, Yang sholat Jumat itu kan wajib dilakukan. nggih. ditinggalkan dalam Nggih. Heeh. Apakah yang dalam safar, orang yang safar itu bisa menggantikan dengan niat yang lain? Maksudnya? Sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat itu. Kita sholatnya sholat Jumat, sholat duhur. Duhur, berarti niatnya duhur. Memang sholat duhur. Nah, sholat Jumat itu wajib bagi mukimin. Kalau musafir itu gugur kewajiban sholat Jumat. Yang ada muncul kewajiban sholat duhurnya yang muncul. Ya, seperti itu. Baik, ini sekitar gambaran sholat ketika dalam perjalanan. Tetap yang diutamakan adalah, yang diutamakan adalah berjamaah. Kalau misalkan tidak ada, kita sendirian yang kemarin kita bahas, kalau sendirian, walaupun ada keringanan, kita usahakan masuk ke jamaah. Seperti itu. Walaupun makmum ya Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan berjamaah. Ya. Ya. Masuk ke hadis yang pertama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pertama kali sholat difardukan adalah 2 rakaat. Ini adalah sholat yang khusus untuk Nabi sebelum Isra Mi'raj. Yang sejauh sepengetahuan saya, sholatnya itu sholat malam. Makanya bagi Rasulullah sholat malam itu wajib. Bagi umatnya sunnah, ya kan? Kemudian sholat itu ditetapkan sebagaimana yang kita ketahui setelah Isra Mi'raj sebagai sholat ketika berpergian dan sholat ketika berada di tempat adalah disempurnakan 4 rakaat. Yang 4 rakaat misalkan ya. Jadi seperti itu. Ada tambahan lagi di sini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka sholat diwajibkan 4 rakaat dan sholat saat berpergian ditetapkan sholat yang pertama 2 rakaat. Yang terkait dengan kebolehan menjadikan sholat 4 ini dasar sebagai menjadikan boleh berubahnya sholat 4 rakaat menjadi sholat 2 rakaat. Sholat fardunya itu. Nah, seperti itu. Kecuali ada tambahan lagi, kecuali sholat maghrib. Karena ia adalah sholat witir di siang hari. Dan sholat subuh yang di dalamnya bacaannya dipanjangkan. Ya. Itu ada dasarnya, ada perubahan. Jadi perubahan sholat fardu dari 4 ke 2 itu ada dasarnya. Ya. Lanjut. An Aisyah radhiyallahu anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safari wa yutimmu wa yusumu wa yuftiru. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang mengqasar salat dalam perjalanan dan kadang tidak. Kadang puasa dan kadang tidak. Para perawi hadis ini seluruhnya sangat dipercaya, tetapi hadis ini memiliki ilat yang dapat melemahkan derajatnya. Adapun riwayat yang kuat dari hadis ini adalah apa yang dilakukan oleh Aisyah dalam mengqasar salat. Dia berkata sebagai berikut, innahu la yasukku alai. Sesungguhnya hal itu tidak berat bagiku. Ya ini ya kembali lagi kualitas hadis ada yang berbeda terkait dengan ulama. Ya, kita mau ambil yang mana, ya kan? Seperti panjenengan dalamnya putih Pak? Sampang. Oh, Sumeneb. Nah, Sumeneb kan berapa? 80 lebih dong, lebih ya? 80. Kalau beliau misalkan mengambil keringanan di sini, sholat qashar boleh, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi nanti kita merujuk ke imam siapa terkait dengan lamanya diperbolehkan sholat qashar bagi musafir yang sedang menetap, tapi tidak untuk selamanya. Ya, jadi hanya sini berapa hari, ya kan? Itu beda-beda. Nanti ada Imam Syafi'i berapa hari, imam yang lainnya berapa hari. Ya kan? Sejauh sepengetahuan saya batasnya 3 hari sampai 10 hari atau 15 hari.
Boleh, ya kan? Jenengan di sini lama nanti? Gimana? Lama di sini. Enggak, baru 1 minggu. Terus pulangnya nanti ke sana? Setelah hari raya. Setelah hari raya. Oh kan berarti Minggu. minggu berarti berarti kira-kira 15 hari di sini. Iya. Ya, 15 hari di sini. Boleh beliau sholat qasar? Boleh. Ya kan? Tapi beliau mengambil untuk tidak sholat qasar, ya enggak masalah. Hanya 10 hari lagi di sini. 10 hari dong, okay. 10 hari. Nah, 10 hari. Minggu depan bulan. Nah, itu ya. Jadi seperti ini, kembali kepada hadis ini juga silakan mau mengambil keringanan atau tidak mengambil keringanan. Ya. Tapi di sisi lain ada hadis yang lebih baik mengambil keringanan. Ya, mantu ya. Kalau misalnya punya 2 rumah, statusnya jadi Mukimin. ya mungkin saya juga mungkin sama. Nah, seperti Handika ini gimana? Sekarang gini, kena pulang Handika ya, Konosobo. Statusnya apa dia? Sawir. Padahal dia aslinya di situ. Iya. Itu ada nanti pembahasannya di dalam. Tapi kan di sini sudah bertahap. Lah, makanya itu kan. Tinggal Nah, kita merujuk ke siapa? Enggak apa-apa di situ. Di sana Andika memanfaatkan, loh saya musafir kok. Saya bukan orang sana lagi, ya kan? Ya udah manfaatkan, misalkan 3 hari di sana boleh qasar. Setelah itu pakai Imam Syafi'i, setelah itu enggak, ya kan? Atau memang Andika dianggap di sana benar-benar musafir. Saya bukan orang sana lagi, ya kan? Jadi sampai 10 hari ya qasar, jamak qasar terus. Ya. sholatnya sudah di Jangan tempat. lihat enggak. Sudah di tempat kosong terus. Kosong buktinya enggak untuk waktu perjalanan saja. Enggak, Oh, sampai di sana juga, ya kan? Seperti. Statusnya jelas, statusnya kalau saya sekarang ya, tapi lama durasinya di Surabaya. Atau misalnya orang di Surabaya sepekan, ntar di Malang 1 pekan, balik lagi Surabaya sepekan. Itu punya 2 rumah tuh. Nah itu, gimana sih? nah itu harus ijtihad sendiri nanti, cari ilmunya nanti, ya kan? Terus, Loh benar itu, misalkan siapa ya, Mas Syafi'i jarang ya, enggak pernah mencolok-mencolok gitu ya? Enggak pernah ya? Oh iya. Kalau saya dulu selalu mengambil Apa? jadi kalau melakukan suatu ibadah itu ambillah yang paling sempurna. Jadi ya misal kayak Mas Andika punya rumah banyak gitu. Ya, kalau sudah menetap misalnya gitu, saya dulu kan Jakarta Surabaya gitu. Oh iya. Saya orang Surabaya kan saya sudah di sini. Saya kerja di Jakarta seminggu sekali balik. Kalau sudah di sana, ya yang saya jamak qasar hanya dalam perjalanannya saja. Tapi ketika di sana, karena saya menganut sistem kalau melakukan ibadah yang sempurna, ya sudah saya sholat yang sempurna. Nah itu, jadi Ambil kehati-hatiannya di situ. boleh. Jadi makanya itu, semakin banyak kita punya literaturnya, punya dasarnya, semakin enak kita. Mau pakai yang mana saja, yang penting saya punya ininya, saya pakai yang ini saja. Silakan, enggak masalah. Ini benar Mas Syafi'i. Mas Syafi'i di Madura gimana hukumnya? Di Surabaya gimana? Jakarta gimana? Muter aja. Ya seperti itu. Ya mantap ya. Benar ya seperti itu ya. Mau di mana? Seperti Handika misalkan keliling seminggu di sini, seminggu di sini, seminggu di sini. Wah itu malah gimana nanti? Ya mantap ya. Ya. Baik, seperti itu. Kehati-hatian. Lanjut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad. innallaha yuhibbu an tu'ta ruhusuhu kama yakrahu an tu'ta masiyatuhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka bila rukhsah keringanannya dilaksanakan sebagaimana dia benci bila maksiatnya dilaksanakan. Hadis riwayat Ahmad. Di sini Sahih menurut Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam satu riwayat disebutkan sebagai berikut, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana dia suka bila perintahnya dalam bentuk asal tanpa keringanan dilakukan. Loh, ini kan sudah longgar sekali kan kita. Diberi kemudahan sekali toh.
Jadi artinya ya sudah disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Toh hadis sebelumnya juga ya kadang ambil rukshohnya, kadang enggak, ya kan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yang salah itu adalah ketika kita menyamakan dengan orang lain atau orang lain harus sama dengan saya. Ini yang salah ya, ya Manda ya. Iya. Lah itu yang repot itu ya. Baik, lanjut. Oh ini muncul. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. idza kharaja masirata salasati amyala au farasikha shalla rak'ataini. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bepergian sejauh 3 mil atau farsak, beliau salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini ya, Farsak itu satuan zaman dulu. Jengkal, hasta, mo, itu satuan-satuan zaman dulu, ya kan? Farsak itu termasuk. Nah, 3 mil, kalau 3 mil sudah aturan modern ya. Nah, aturan 3 mil ini kemudian banyak penerjemahannya. Sampai sekian atau bahkan hanya 77 km. Ini ya, artinya jarak kosor itu ini di sini disebutkan sekian. Tapi di umum kita belajar sekian ya, walaupun enggak 85 84, sekian gitu ya. Seperti itu. Oh, jadi ini dalam hadis ini diberi kita mendapat informasi bahwa jarak kosor itu sekian. Ya. Seperti itu. 1 mil itu berapa nggih? 1,6. 1,6 kali 3 kan berarti 1,6. 1,6 kali 3 48 ya. Loh, malah segini malah 50 kilo cuman. Hah? Ini, pakai ini. Dia berapa? Hah? Sekarang 1 mil kan 3 mil tuh. 1 mil 1,6 kilo. Sejauh 3 mil atau 1 farsak. 1 Ah. farsak itu 3 mil. 1 farsah itu 3 mil. Oh iya. Nah iya toh. 44,8. Kan 0 komanya 48,8. 4, Oh iya 4 ya, 4,88 cuman ya. 4,8. Heeh, 4,8 kilo ya sih. 4,8 kilo cuman. Malah 5 kilo malah. Nah ini ya. Tapi lebih rasanya ini yang di keempat. Jarak perjalanan 1 bait dan 1 farsah adalah 1 barit adalah 4 farsah. Oh bukan ini Dika. 1 farsah adalah 3 mil. Jadi 3 iya 9 ini. Ini enggak tahu ini. Kalau ini dari Madinah ke Mekah ini. Ya, makanya itu 1 farsah sama 3 mil. Allah alam ini aturan-aturan, tapi yang jumhur atau yang masyhur kita kenal ya ini aja ya. Terutama 85 yang kita kenal ini aja ya. Karena satuan-satuan kuno ini kita sudah susah kita mengidentifikasinya. Barit tadi satuan barit sama dengan sekian farsah sama dengan kemudian dikonversi menjadi satuan yang sekarang ini. Baik, ini adalah batasan terkait dengan sholat qashar. Lanjut. An Anasin radhiyallahu anhu qala warajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ilal Makkah. Fakana yusolli rak'ataini hatta raja'na ilal Madinati.
Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Beliau selalu sholat 2 rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Kenalnya dengan lafaz menurut riwayat Bukhari. Seperti itu ya, ada perbuatan Rasulullah yang sampai kembali. Sampai kembali di sini, hanya di sini belum ada keterangannya Rasulullah dari Madinah ke Mekah, informasinya ini sampai sini lagi itu dua gitu. Artinya sholat apa? Duhur dan asarnya dua seperti itu. Hanya saja di sini belum muncul keterangan apakah ketika diam di Mekahnya itu seperti apa. Hanya saja informasinya selama ini saya melihat bahwa Rasulullah 22 terus seperti itu. Dan jumlah harinya juga tidak muncul di sini. Coba dilanjutkan hadis berikutnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nis'ata asara yaksuru. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap selama 19 hari dan beliau mengqasar salat. Dalam lafaz hadis lain disebutkan sebagai berikut, bimakkati nis'ata asara yauman, di Mekah selama 19 hari. Wadah muncul 19 hari. Terus lainnya di sini ada tambahan di situ. Satu lagi hadisnya coba. Dalam suatu riwayat menurut Abu Dawud disebutkan sab'a asrata 17 hari, dan dalam riwayat lainnya disebutkan khamsa asrata 15 hari. Menurut riwayat Bukhari dengan sanadnya dari Imam Imran bin Husain radhiyallahu anhu disebutkan tamania asrota 18 hari. Dalam riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sebagai berikut, akoma bitabuka isrina yauman yaksuru sholata. Beliau menetap di Tabuk 20 hari mengqasar salat. Ini banyak datanya ini. Para perawinya dapat dipercaya, tetapi diperselisihkan derajatnya sebagai hadis mausul yang menyambung kepada Rasulullah. Nah, baik, seperti ini ya. Datanya banyak, ya kan? Mulai dari 15 hari sampai 20 hari, ternyata Rasulullah menjalankannya seperti itu. Sholat, mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ada tambahnya, Andika? Sesekali jalankan ini. Ya, Mata ya. Nanti berapa hari di Trenggalek? Hah? Lu enggak lihat sawahnya juga? Cukup 2 hari lihat sawah. Sawahnya mana? Kan lihat sawah sama ternaknya kan? 2 hari. Coba laksana ini, lumayan kan? Menjalankan sesuatu perintah Rasulullah, sunnah yang sudah jarang dilaksanakan. Mumpung kita ada kesempatan, laksanakan. Dua seperti itu, jalankan. Ya Allah, saya punya hadis baru. Walaupun turunnya 1400 tahun yang lalu, ya kan? Saya dapat ilmunya baru, mau saya laksanakan nih ya Allah. Nah gitu kan? Iya kan? Loh memang ya kan, tidak terbiasa itu, makanya itu ya di situ juga muncul was-wasnya setan, ya kan. Tapi kita tahu ilmunya ini, jalankan ini seperti itu, menghidupkan sunnah, ya kan, seperti itu, jalankan. Nanti sampaikan ke istrinya juga supaya tidak dicap sesat lagi Pak Manto. Ya Manto ya. Ya itulah
Itu tugasnya Pak Manto di dunia ini salah satu kan dapat itu kan. Mm-mm. Mm-mm. Baik, lanjut. Ada yang disampaikan di sini, Andika? Jadi saya pikir jelas ini ya. Kita mau pakai yang mana nanti. Nah seperti ini, hadisnya seperti ini. Coba nanti lihat misalkan lihat Al-Um, kitab fikihnya Imam Syafi'i. Di sini ada 3 jilid tebal-tebal segini, itu ada 3 itu. Coba lihat di sini bagaimana beliau melihat mengkompromikan hadis ini. Ya kan? Oh, kita bisa lihat ternyata Imam Syafi'i seperti ini pola pikirnya dalam mengkompromikan hadis ini. Ya kan seperti itu. Gimana? Kasus apa sih? Hmm? Itu Haji Wada. Gimana? Coba. Itu Haji Wada. Utsman. Jadi menyempurnakan sholat, nggak mau qashar. Jadi nggak menganggap qashar itu sebuah kewajiban karena dikhawatirkan nanti timbul salah pemahaman. Jadi mengira orang-orang sholat yang benar itu yang 2 rakaat dikira gitu. Jadi beliau berijtihad menyempurnakan sholatnya. Beliau berijtihad apa? Menyempurnakan sholatnya. Oh, menyempurnakan sholat loh kan? Ya kan? Ada seperti itu. Nah, makanya itu pilihan. Asal kita punya sandaran terkait dengan pilihan kita. Ya enggak boleh itu ikut-ikutan. Itu enggak boleh, ya. Boleh enggak sholat? Nah, apalagi enggak sholat Pak Manto ya. Musafir. Selama dia belum pulang, dia menganggap tempat itu bukan tempat mukimnya, dia masih tetap ini. Ada. Meskipun dia bertahun-tahun. Ada mas seperti itu. Bukan. Sholat qashar. Jamaknya itu. Jadi memang diniatkan dia menganggap dirinya itu tidak menetap. Misalnya Handika ini ya, Handika di sini, Handika menganggap bahwa saya itu musafir di sini. Sholatnya setiap hari qashar 2. Ada yang boleh kan? Loh. Misalkan kalau dia seorang sopir dia pulangnya bisa berbulan-bulan, baru dari sini Jakarta balik ke Jogja muter gitu tiap hari. Qashar terus. Nah, itu ada yang boleh kan. Hanya saja harus cari dulu, baca dulu. Bagaimana ulama yang tempat dia merujuk fatwanya itu kita harus jelas dulu. Oh, ternyata seperti ini. Seperti salah satu rekan kita yang di sini kan. Sekarang hidupnya di laut. 2 pekan di darat, 2 pekan di laut ya. Gitu kan? Itu gimana itu? Monggo, cari aja rujukan ulama mana yang mau dipakai ilmunya. Iya kan? Kita baru dapat informasi ini. Kita perintah belajar. Tapi kita udah menganggap di situ kita dapat ilmunya dari orang yang punya ilmu. Setelah saya tadi dapat ilmu masalah musafir itu dari radio. Nah, itu gimana cara menetapkan? Kemarin seperti yang dulu kita pelajari, pihak otoritatif yang mengeluarkan pendapat. Kita yakini enggak? Kalau beliau ternyata orang yang berwenang dalam berpendapat. Kalau itu diyakini silakan, enggak apa-apa. Ya kan? Tapi lebih baik cari sendiri. Makanya cross check itu penting. Ya kan? Bukan kita merendahkan orang yang menyampaikan, enggak. Ya kan? Tapi kita cross check. Cek itu, oh ya benar ya sudah. Benar. Lebih mantap. Jadi itu jadi gambarnya seperti informasi dari sekian banyak buku atau informasi yang ada di luar. Oh ada informasi ini. Kita tinggal cross check ini saja daripada nyari dari ribuan buku ini. Cari yang ini, oh ternyata benar sudah gitu kita pakai. Walaupun di sana banyak nantinya.
Ya, jadi terkait dengan itu kan pertanyaan itu adalah salah satu nanti di apa di ilmu apa sih namanya lupa saya qawaid fikih. Jadi kaidah-kaidah menentukan fikih itu ada salah satunya adalah pihak yang mengeluarkan pendapat itu berwenang enggak atau berkompetensi enggak, ya kan? Kalau dia adalah orang yang berwenang atau kita yakini dia mampu, boleh kita ambil ilmunya. Tapi jangan lupa cross check, tetap cross check itu. Seperti itu ya. Itu pertanyaan bagus itu terkait dengan misalkan yang pernah kita bahas terkait dengan kenabian Rasulullah. Orang kafir kan selalu protes. Ya, kamu dapat itu saksinya siapa? Rasulullah ya ketika dapat Iqra itu. Saksinya siapa? Kan tidak ada saksi. Siapa tahu kamu juga apa ngarang. Gimana seperti itu kan? Nah, kita kemudian cari sosoknya Rasulullah itu siapa? Oh, ternyata Rasulullah adalah orang yang berkompeten, orangnya jujur segala macam. Oh, ini wajar kalau beliaunya Tanpa seperti saksi, ini. ya. Nah, tanpa saksi, walaupun tanpa saksi. Tapi kita lihat sosoknya, oh sosoknya luar biasa ini. Jujurnya, Ya kan, profilnya seperti ini. Jadi tidak diragukan lagi memang. Kan yang nanti pertama kan orang Nasrani. Oh, nah, seperti itu, seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. An Anasin radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad. ta'ala qabla an tazighas samsu akharat dhuhra ali ila waqtil asr summa tazala ma fajama'a bainahuma fa in zaghat samsu qabla an yartahila sholat dhuhra summa raqiba. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila berangkat dalam bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar. Kemudian beliau turun dan menjamak kedua sholat itu. Bila matahari telah tergelincir sebelum beliau pergi, beliau sholat zuhur dahulu kemudian naik kendaraan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Hakim pada kitab Al-Arabin dengan sanad yang sahih disebutkan sebagai berikut: Salat dhuhra wal asra summa raqiba. Beliau Rasulullah SAW salat zuhur dan asar kemudian naik kendaraan. Dalam riwayat Abu Nuaim pada kitab Mustaqarat Muslim disebutkan sebagai berikut: Kana idza kana fi safarin fazalatis samsu salat dhuhra wal asra jami'an summa irtahala. Bila beliau dalam perjalanan dan matahari telah tergelincir, beliau sholat zuhur dan asar dengan jamak, kemudian berangkat. Baik. Terkait dengan kualitas sholatnya, jamak atau qashar, silakan ya. Tapi ini ada yang menarik. Apa yang menarik kira-kira dari tiga keterangan ini? Satu hadis, kemudian ada dua keterangan. Apa yang menarik ini? Hah? Gimana? Hah? Kenapa? Hadis yang pertama. Kebiasaan Rasulullah jika berpergian sebelum tergelincirnya matahari, sebelum duhur. Kalau Rasulullah berangkat perjalanan sebelum duhur, ya, beliau menangguhkan sholatnya sampai menjelang, pokoknya berangkat dulu sampai nanti tibanya kapan, ya kan? Sini. Maka beliau menangguhkan sholat duhur ke waktu sholat asar. Ya. Kemudian setelah sholat asar waktu tiba, beliau menjamak keduanya. Ya, ada. Adapun jika keadaan matahari telah tergelincir, ini keadaan pertama. Keadaan kedua, jika Rasulullah berangkatnya setelah sholat waktu duhur, setelah waktu duhur masuk, adapun jika keadaan matahari telah tergelincir sebelum beliau berpergian, beliau sholat duhur terlebih dahulu, kemudian beliau menaiki tunggangannya. Sempurna di sini.
Kalau ini nanti ditunda sampai masuk waktu di sini. Ini, ya kan? Maksudnya menarik apa di sini? Kalau kita misalkan berangkat jam 10, ya kan, setengah 11, daripada alasan kita itu nanggung, mendingan alasan kita mencontoh Rasulullah. Lumayan, ya kan? Kita dapat pahala di situ. Pak Manto berangkat jam setengah 10, ya kan? Oh iya, saya ingat Rasulullah pernah seperti ini. Oh berarti nanti saya jamak atau jamak qashar, sholat duhurnya seperti ini. Ya kan? Kita punya alasan yang sampai alasan itu disandarkan kepada Rasulullah. Lumayan kan dapat nilai ibadah di situ. Aktivitas kita samakan dengan aktivitasnya Rasulullah. Ya itu ya. Jadi kalau setelah ya selesaikan, jangan di sini terus ya boleh sih sebenarnya nunda. Tapi ya contohnya kalau sudah ini sempurnakan dulu baru berangkat. Sholat duhur dulu. Kalau sudah waktunya sholat duhur. Kalau enggak, ya ini nanti aja sekalian. Diakhirkan, jamak diakhirkan. Nah, terus ditambahin di sini tambahan, maka beliau menjamak sholat duhur serta sholat asar, kemudian beliau menaiki tunggangannya. Ini tambahan yang mana ini Andika? Ian berarti di sini sempurna atau ya? Semuanya jamak, sempurna plus berarti ini. Plus jamak ya? Nah, ada keterangan di hadis pertama tidak muncul keterangan ini, hanya keterangan beliau sholat duhur terlebih dahulu, lalu beliau menaiki tunggangannya. Keterangan yang pertama. Muncul keterangan kedua, maka beliau menjamak sholat duhur dengan sholat asar, kemudian beliau menaiki tunggangannya. Oh ada dua berarti, sempurna atau ditambah. Terus yang tadi disampaikan Pak Chandra tadi, sholat jamak sekalian, kemudian berangkat. Terus yang ketiga di sini, dalam riwayat lain disebutkan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bepergian dan matahari dalam keadaan sudah tergelincir, maka beliau menjamak sholat duhur dan asar. Setelah itu baru berangkat. Nah, tambahan lagi, dilakukan sempurna di sini. Jadi di sini ada jamak, ada pilihan-pilihannya. Ada nih jamak, boleh silakan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah jamak sholat ini boleh dilakukan di tempat berangkat ataukah harus keluar dulu? Ini jamak loh ya, ini masih, kalau ini sudah nggak ada masalah ya, ini sudah selesai. Yang ini sekarang. Boleh. Nah misalkan ya Pak Ji berangkat, ya kan? Setelah sholat duhur nih, ya kan? Gimana ini? Jamak sekalian saja, ya kan? Di sini, mampir sini, sholat duhur toh, Pak Haji, sholat duhur, jamak, pulang, berangkat sudah. Seperti itu, ya kan? Boleh seperti itu. Jadi jamak sekalian. Karena jamak, sholat jamak itu tidak terkait dengan syarat qashar. Jamak itu boleh dilaksanakan. Kemarin sebenarnya enak toh waktu maghrib hujan, kesempatan kan? Kapan lagi? Sholat maghrib jamak karena hujan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kapan lagi ya kan? Aku kan. Mumpung kita punya kesempatan, ya kan, untuk melewati waktu tersebut. Kapan lagi kita melewati waktu tersebut? Ya, seperti itu Pak Manto. Terus gimana nanti kalau waktu taraweh? Kan sholat lagi Isya, tidak apa-apa, silakan sholat lagi. Itu sebagai sholat sunnah. Iya benar, sholat sunnah kan? Boleh, tidak apa-apa. Karena dia yang di depan menjalankan hadis juga, yang belakang, yang sholat bersama dengan makmum, ya memang sholat keutamaan sholat berjamaah. Ya. Baik, sampai sini ya disampaikan terkait sholat ini. Pak Manto juga biasanya berangkat jam berapa Pak Manto?
Oh pagi berangkatnya. Di sana kan berarti enak sudah waktu asar. Baik, seperti itu ya. Ada tambahan Andika? Nggak ada ya? Tambah satu lagi? An Mu'adz radhiyallahu anhu Dua qala lagi. Wardana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wasalli ala fi Muhammad. iswati tabuka fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasalli ala Muhammad. dalam perang Tabuk. Beliau sholat zuhur dan asar dengan jamak serta maghrib dan isya dengan jamak. Hadis riwayat Muslim. Ya, jelas ya. Satu lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Oh iya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taksuru sholata fi aqalla min arba'ati burudin min Makkah ila Usfana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengqasar salat kurang dari 4 bur, yakni dari Mekah ke Usfan. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad lemah. Menurut pendapat yang benar, hadis ini mauquf sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Baik. Hadis yang pertama jelas terkait dengan jamak yang boleh dijamak, zuhur asar atau maghrib dan isya. Hadis yang kedua, janganlah mengqasar sholat dalam perpergian jaraknya kurang. Ini tidak boleh qasar kurang dari ini, ya kan? Nah, masalahnya hampir hadis yang saya baca itu semuanya itu jarak, tidak ada pindah daerah, ya kan? Apabila ada pindah daerah yang seperti ini tadi, ini hasil dari pemikiran ulama ini. Ya, makanya sekarang muncul fenomena itu dari Gojek itu tadi. Ya. Baik, sampai sini yang bisa kita sampaikan. Ada yang disampaikan, Andika? Ada tambahan atau lainnya? Apa itu? 4 burut tadi? 4 barit itu 102,4. 100 kilo? Nanti jangan mengqasar kurang dari 4 barit. 4 barit itu sama dengan 16 farsa. Barit. Ini 1 barit sama dengan 16 farsa. 16 farsa. 16 farsa berapa itu? 1 farsa 1,6 kilo. Oh, 1 kali 16 ya. Ketemunya 102,4. 102,4 kilometer. Oh, ini. Hah? Itu kan angka. Kalau disamakan dengan sekarang. Zuhur sama asar. Ya. Hah? Saya kan orang 2. Nanti kalau orang 1 bisa enggak? Kan pakai nek kosor kan pakai komat. Tetap. Nek saya sendirian kosor bisa ya? Boleh, enggak apa-apa. Tapi diutamakan sholat berjamaah. Ya berjamaah dulu. Ya. Terus gimana? Komat enggak Pak Manto? Nah, ini komat. Kalau sendirian? Hah? Itu komat kok sholat fardu kok. Iya kan? Kalau enggak Komat ya? sholat fardu komat. Iya kan? Kalau enggak perlu adzan katanya Pak Parti tadi. Rest area. Apa? Di rest area. Ya. Ah. Biasanya ini normal. 4. Iya, karena mukimin. Kan orang-orang di rest area kan ada pengurus, ada takmirnya. Oh iya. Mereka tetap sesuai dengan waktunya ya sholat biasa. Saya ngikuti sih ya, Bro ya. Hah? Boleh. Nanti tambahnya baru qasar boleh. Ya. Makanya itu kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Chandra kemarin, kalau kita memang 2 orang lagi safar, lebih dari 1 yang safar, mending berhentinya jangan bertepatan dengan mukimin sholat, ya kan? Menghindar. Kalau 1 orang
Berarti kita seyogyanya ikut jamaah mukimin, ya kan, dengan teknik yang sudah kita ketahui, yang 4 tambah 2. Seperti itu, ya. Terus bagaimana? Kadang-kadang kan kita ikut jamaah, tapi ada imam itu yang tangannya gini, angkatnya enggak. Nah, itu. Kau tahu Pak Manto? Pak Manto. Ya, gimana Pak Manto? Enggak usah ditolak. Kalau kita enggak usah ditolak, kalau kita yang ditolak. Nah, itu ya apa? Ditolak, maksudnya kita yang ditolak. Ya. Terus nanti ya kita butuh kebijaksanaan. Ini mungkin yang handika atau yang jauh jaraknya, Pak Pardi juga. Ini yang menarik ya. Ini tempat imam. Ini kita anggap laki-laki. Di rest area itu biasanya itu banyak. Ini ada jamaah, ini ada jamaah, ini ada jamaah. Sikap kita gimana? Kita masuk terusan. Jereng lihat ini. Enggak tahu milih yang mana ini. Makanya kita berijtihad sendiri. Hah? Gimana? Kalau kita kan pernah ke Jakarta ya, kita di Pantura. Di situ sudah ada ketentuan sok-sok jamaah kosong. Terus nah, itu ada. Ditulis gitu. Ada itu. Ada gitu. Kan nyaman kita tahu gitu. Tapi ternyata di blog itu ada juga gini-gini juga. Gimana Pak Manto kalau Pak Manto? Kenapa kok milih depan sendiri? Cepat selesai. Ya Allah alam, ini pilih aja ya yang sesuai dengan apa yang kita yakini itu benar ya kan, paling benar ya kan. Ya, yes, monggo terserah. Ya, kalau misalkan ini misalkan ini pemilih yang depan. Yang depan ini yang paling sesuai, misalkan dia sudah berusaha di depan agar jamaahnya ikut di belakang. Oh ya mungkin ini yang sesuai nih, kita pilih yang depan. Walaupun ternyata yang duluan selesai yang ini. Ya. Salah lagi ya Pak Manto ya. Ya itu ya. Karena dalam berijtihad ya kita menggunakan apa yang kita tahu. Baik, sampai situ. Ini Ini berapa ini? 307 kilo mana? Empat barit. Hah? 4 barit. 1 barit 16 farsa. 1 farsa? 1 farsa 3 mil. Oh, 1 farsa 3 mil. 3 mil kan 1,6 jauh. Tapi kalau dia di peta dari Mekah ke Usman itu 86 kilo. Ya segini tuh. Ya ini paketnya 85 kilo aja ya. Sekarang udah enak ya pakai Google Map berapa kilo wes. Langsung ya kan? Oke kan. Kayaknya itu ya. Baik, sampai sini usahakan apa yang kita pelajari kita jalankan walaupun sekali. Ya kan? Kan kesempatan kita safar sekarang ini. Pakai salah satunya. Oke? Hah? 4 kilo itu bisa 1 jam. Itu. 4 kilo 1 jam. Oh iya, Mas Safi juga toh, Jakarta ya, rumput. Hah? Kalau saya balik ke dia. Jadi saya akan pulang di jam 6, jam 5. Di jam pulang kerja. Jadi kalau saya menganut daripada saya enggak sholat maghrib, saya sholat maghrib di kantor. Oh, berarti nunda pulangnya. Saya akan menunda pulangnya karena itu lebih saya begitu. Terus gitu jamak boleh enggak? Itu kalau udah ketemu alurnya kan. Ketemu alurnya. Berarti kan sekarang kan ada teknologi dompet merah juga. Kalau saya selalu ada nggak sih cara saya bisa sholat sunat? Boleh, enggak apa-apa. Iya. Benar memang. Jadi banyak alternatifnya. Termasuk jamak juga enggak masalah. Jangan masalah. Karena jamak itu gini, bedakan antara jamak dan qashar ya. Kalau jamak itu pokoknya kita ada keperluan itu boleh. Jamak itu. Misalkan
Apa misalkan Pak Manto lagi cetakan waktu Natalan misalnya, cetakan gerejanya banyak itu ya. Gimana ya? Untuk khotbahnya ya kan ditunda. Ya Allah, saya jamak ya. Walah ya, ijtihad awal. Ya itu emang kan kembalinya ke pribadi masing-masing. Kan kita nggak bisa memungkiri seandainya ada orang yang bertanya, taruhlah sopir ini, kan dia hidupnya di kendaraan, jalan, mau bagaimanapun dia sudah di perintahin, kamu jalan ke sana, ada pikiran mau lihat HP, mau lihat apa ya, ngikuti aja. Yeah. Mau di situ dia cuma 4 kilo 1 jam, kalau udah waktu nih. Kadang ada teman-teman yang Jakarta sampai sholat di mobil. Selama 3 Iya, makanya itu. Jakarta Barat kan. Oh iya, Itu banyak orang yang menganut juga sholatnya di bis. Iya, yes. Itu sholat di bis. Yes. Nggak disalahkan, cuman kalau saya balik lagi, apakah ketika kamu sholat kamu mengganggu orang lain? Iya, makanya mengganggu orang lain gitu. Kembali lagi, pokoknya sandarannya ada kita, punya sandarannya. Karena memang kita di sini ya yang Pak Chandra sama Pak Mas Syafi'i yang pernah. Kalau kita kan nggak pernah merasakan ruwetnya Jakarta ya, Anda ya, nggak di sini kan? Yes, yang penting kita punya sandaran itu aja ya. Kurang lebihnya so. Tayamum. Silakan, enggak masalah. Di dalam rumah cetakan Masalahnya menantunya enggak ngerti. Iya. Lah iya. Menantunya enggak ngerti ya. Baik, alhamdulillah, kurang lebihnya sama maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.